Polres Pemalang. Polres Pemalang. Laporan ke situ diterima nggak laporannya tadi? Boten ditawarin Katanya apa, apa? Pak? Kalau Malah justru ditawarin nasar. Terus akhirnya kok terpikir untuk curhat ke Damkar ini gimana? Fenomena masyarakat melapor ke petugas pemadam kebakaran semakin marak terjadi saat ini. Salah satu alasan utamanya adalah kecepatan respon Damkar dalam menangani laporan masyarakat tanpa banyak prosedur administratif yang berbelit. Jika biasanya Damkar dikenal sebagai garda terdepan dalam menangani kebakaran dan penyelamatan, namun kali ini mereka justru turun tangan dalam kasus kriminal yang seharusnya ditangani oleh pihak kepolisian. Lantas seperti apa kejadiannya? Berikut Infonesia akan merangkum deretan aksi kriminal yang dilaporkan ke petugas Damkar. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Seorang wanita mendadak viral di media sosial setelah mengadu ke Dinas Pemadam Kebakaran usai laporannya terkait kasus penipuan ditolak oleh pihak kepolisian. Saat melaporkan kasus ini ke Polres Pemalang, wanita tersebut bukan hanya ditolak, ia justru mengaku ditawari membeli kue nastar yang dibuat oleh anak salah satu anggota kepolisian. Merasa bingung dan kecewa, wanita tersebut akhirnya meninggalkan kantor polisi tanpa solusi. Merasa putus asa dan tak tahu harus mengadu kemana lagi, ia akhirnya mendatangi kantor Damkar dengan harapan bisa mendapatkan bantuan atau setidaknya didengarkan. 150, keduanya juga Berarti total berapa? total 450. Terus mengetahui kalau di toko sepeda itu nggak ada, mbaknya ke Pemalang sesuai toko itu. Sampai di toko gimana, Mbak? Sampai di toko, kokone maturnya bilangnya itu bukan dari karyawan saya, Mbak. Maksudnya Pak, terus nggak ada solusi apapun. Terus diarahin lapor ke Polsek Nopo Polres Niko Klot, Tommy, Teniko Satlantas, dan Satlantas Niko di Tilangan. Terus Klot, Teniko Polres Pemalang. Polres Pemalang. Laporan ke situ diterima nggak laporannya tadi? Boten ditawarin Katanya apa, apa? Pak? Kalau Malah justru ditawarin nasar. Terus akhirnya kok terpikir untuk curhat ke Damkar ini gimana? soalnya kulonnya bener Pak, nek kan psikolog kan kulonnya bayar malah. Udah kulo kayak gitu, pun itu apa, pun kena aku tuh musuh kulo bayar malah. Makanya kulo tuh Damkar sini. Seorang perempuan asal Bojonggede menangis histeris saat mendatangi Mako Damkar Kabupaten Bogor. Kepada petugas Damkar, perempuan tersebut mengaku telah ditipu jutaan rupiah di toko online. Ia tampak menangis saat menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Petugas Damkar sebenarnya sudah menyarankan untuk melapor ke pihak kepolisian. Namun, karena sudah menghampiri Mako Damkar, petugas pun menerima curhatan perempuan tersebut. Ini ya lebih baik ngomong aja sama kami gitu kan yang keadaannya yang pasti namanya orang itu pasti tahu yang gua senang nangis masa terus kita semua pelaku juga. Seorang warga di Semarang yang menjadi korban pemalakan oleh 5 orang preman mengambil langkah tak biasa dengan melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Pelaku tersebut diduga merampas ponsel dan uang dari korban. Alih-alih melapor ke polisi, warga tersebut justru melaporkannya ke petugas Damkar. Tak disangka, respon cepat pun diberikan oleh tim Damkar yang langsung mengamankan pelaku. Petugas yang menerima laporan segera bertindak dan berhasil menangkap preman tersebut sebelum situasi semakin memburuk. Jadi berarti kayak sanggup jadi bilang rawani soalnya tinggal berjodoh jadi bocah itu rawani juga dewi rakyat cekal balik rawani tetap rawani soalnya layon yang tidak ngaruhnya dirimu
Ya, oke. Ah, rel gua. Apa yang mau? Konsep ya. Baru begini lah. Ya. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah warung internet di Kota Tegal, Jawa Tengah berujung pada penangkapan dramatis oleh petugas pemadam kebakaran. Para pelaku yang ditangkap diamankan petugas damkar sebelum sempat dihakimi massa. Polisi yang mendapat laporan segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pengamanan. Seorang anak mendatangi petugas damkar untuk melaporkan bahwa ada temannya yang diduga diculik. Menanggapi laporan tersebut, petugas damkar langsung bergerak cepat mendatangi lokasi. Petugas juga sempat mendatangi rumah yang diduga korban untuk memberitahukan kepada pihak keluarga. Setelah videonya viral, ada yang mengkonfirmasi melalui kolom komentar kalau keponakannya sudah ditemukan dalam keadaan sehat. Enggak, ikut doang orangnya. Temennya ikut orangnya. Yang tangan siapa? Sini, jalannya lewat sini. Ya, sini. Terus kalau misalkan emang nggak ada, paling kamu nanti Om bawa pulang dulu ke rumah, biar nanti keluarga siapa tuh yang teman kamu lagi, nanti dia nyari pakai motor kemana-kemananya. Rumah itu, oh depan oh, yang itu bukan. Temennya pakai baju warna apa? Orang hitam. Warna hitam. Ini dari sini berarti Om ke kiri, belok kiri apa gimana? Ini depan lampu merah ini kan ada gang. Oh berarti belok ke kiri dulu ya? Ke material ya? Turun. Tahu mas dulu. Dah, buka. Ke depan ya? Ya. Tolong. Ada. Semua orang? Oh, siapa? Iban, kenapa? Iban, jadi dia di Pekansari, dia datang ke kantor. Katanya handphonenya dibawa sama. Berarti kalau si Iban itu siapanya abang? Ponakan saya. Nah ponakan abang dibawa sama orang itu. Kita udah muter-muter nyariin, nggak ketemu. Dia di Pemda. Dia diambil sama orang. Dari jam berapa? Jam orangnya nggak ketemu. Silakan berarti sekarang udah ramah tuh polisian, bukannya kita lagi. Berarti HP-nya ini yang dibawa. Yang dibawa HP-nya kita dia. dibawa. Ya sama satu si Iban juga. Kenapa Ibannya dibawa? Kamu nggak teriak? Gak tahu dia nyapa siapa Tiga sama siapa? Tiga sama siapa aja tiga? si Iban. Terus tuh udah 3 doang. Kenapa jauh-jauh sih ngomong nggak ngomong? Kalau main tidak ada di rumah. Yang dibawa Iban doang. Iya nih, jangan mau bang, katanya. Loh gimana sih dibawa? Iban ngomong aja dibawa. Kita dulu bapaknya. Ibu tenang dulu. Yang kayak nomor telepon yang masih bisa dihubungi nggak coba? Lokasinya di mana?